Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, yang kami muliakan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Wonosobo, yang kami muliakan pembawa acara, asatid wal ustadzat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal azim fi syahri Ramadhanal karim, wassalatu wassalamu alal mab'uthi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang patut senantiasa kita utamakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita hingga saat ini masih Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita, tetapkan jiwa kita, mudahkan langkah kaki kita, ringankan segala anggota tubuh kita untuk senantiasa dalam ridho dan ketaatan kepadanya. Karena tanpa izin Allah, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin mampu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Dan semoga dan senantiasa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam hingga akhir hayat menyebut kita. Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berkorban, berjuang dengan seluruh harta, waktunya, hidupnya, bahkan nyawanya untuk menyebarkan agama Islam, sehingga kita pada saat ini masih bisa merasai cahaya keimanan dan cahaya keislaman tersebut. Baiklah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini yaitu taubatnya orang-orang yang taat. Mungkin kalau taubatnya orang-orang yang maksiat sudah biasa atau sudah banyak kita dengar dan sudah tidak bagi diri kita. Namun ternyata taubat dalam agama Islam merupakan peranan yang penting. Bahkan taubat merupakan setinggi-tingginya bentuk penghambaan seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Jalla wa'ala. Dan taubat ini merupakan titik penentu, tolok ukur daripada kesuksesan kita, daripada kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Karena taubat merupakan pintu utama segala kebaikan. Taubat merupakan pembersih hati kita dari segala penyakit dan dari segala burukannya. Taubat merupakan pembersih atau penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, yang menyebabkan kita mampu mendapatkan tujuan utama kita dilahirkan di dunia ini, yaitu rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Padamulah ya Allah tujuan hidupku, dan hanya ridhomulah yang kami cari. Oleh karenanya tak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nur ayat 31, mewajibkan semua
orang-orang mukmin, baik yang maksiat maupun yang taat, baik dia itu orang biasa maupun penguasa, baik dia seorang nabi maupun seorang pencuri, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, lebih-lebih kepada orang mukmin, untuk senantiasa bertaubat dalam kondisi apapun, dalam dimanapun, dan dalam ibadah seperti apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua. Siapakah kalian semua ini? Ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. Maka yang merasa beriman, dia akan bertaubat, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan maksiat maupun selepas daripada dalam keadaan taat. La'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan, dan tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seringkali kita merasa beruntung mendapatkan jabatan, mendapatkan uang, mendapatkan mobil. Tapi andaikan semua kenikmatan dunia disatukan, maka itu baru saja setetes dari keberuntungan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belum mendapatkan semuanya dunia, itu belum ada satu tetes dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan akan berikan kepada orang-orang mukmin. Kemudian kalau kita menilai ayat tadi, bahwa ayat tadi turun ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Artinya kondisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang mukmin menerima ayat ini turun, itu justru mereka dalam kondisi setelah melakukan hijrah merupakan amalan yang besar, meninggalkan tanah kelahirannya hanya karena Allah, meninggalkan segala harta bendanya karena Allah, dan mereka bersabar, nisful iman, dan mereka pula setelah berjihad habis-habisan melawan kaum kafir Quraisy ketika itu. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala masih saja perintahkan untuk bertaubat? Kemudian tadi yang sudah disebutkan juga oleh Al-Fadhil Mas Witrianto, bahwa mengapa justru ketika 10 hari terakhir ini kita disuruh memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun, ya engkaulah maha pengampun, tuhibbul wa fa'fu anni, yang mencintai atau menyukai orang-orang yang maaf, yang meminta maaf, dan maafkanlah kami. Itu pula kalau ketika kita membaca sirah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika selepas sholat beliau justru yang pertama kali ucapkan adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Begitu pula dalam hadis lain ditegaskan bahwa diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, sesungguhnya saya itu meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam setiap hari, aktsar min sab'ina marratan, dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Oleh karenanya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya At-Taubah Ilallah, beliau menyebutkan bahwa taubat itu ada dua, taubat maksiat atau taubat dari maksiat menuju taat, dan yang kedua adalah taubat dari taat
menuju ke tingkat yang lebih taat lagi. Artinya ketika seorang yang telah taat kemudian beristighfar, kemudian memohon ampun kepada Allah, bertaubat, sesungguhnya dia sedang berusaha, sedang menapaki jalan untuk menjadi pribadi hamba yang lebih taat lagi. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, sesungguhnya orang yang dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yang dia sholat, yang dia puasa, yang dia membaca Al-Quran, dia haji, dia bersedekah, dia berzakat, sesungguhnya mereka lebih memerlukan perlindungan, lebih memerlukan kasih sayang Allah, lebih memerlukan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang dalam keadaan maksiat. Mengapa bisa demikian? Karena dalam ketaatan inilah telah banyak menjerumuskan atau telah banyak menipu daya, menggelincirkan orang-orang yang soleh ke jurang yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyadzubillah. Berapa banyak orang yang banyak qiyamul lail, namun ketika pagi dia merasa sudah banyak pahalanya, sehingga mulutnya hina sana hina sini, cemooh sana cemooh sini, ghibah sana ghibah sini, hilanglah segala amalannya. Oleh karenanya kita melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam akibat dari sebuah maksiat, namun kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah letakkan dalam derajat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jin, iblis dan kawan-kawannya yang telah beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tertipu daya dengan banyaknya amalannya sehingga menolak untuk satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyesalinya, sehingga terhapuslah ibadahnya selama beribu-ribu tahun dan Allah takdirkan masuk neraka, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya disinilah yang kita maksudkan taubatnya orang-orang taat, ialah agar kita mampu menempuh ketaatan atau derajat taat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, orang taubatnya orang-orang taat, yaitu agar amal ibadahnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sebaliknya dia tertipu dengan amalan-amalan zahirnya, namun pada hakikatnya karena tidak dibarengi dengan taubat, dengan beristighfar, dengan mawas diri, waspada, sehingga mudah bagi setan menggelincirkan, menipu daya kepadanya. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, mengapa orang yang taat masih saja perlu untuk bertaubat? Karena ketika orang yang telah tidak bermaksiat, namun ingat di hatinya masih ada keinginan untuk bermaksiat, maka ketika tidak ditutup dengan taubat, bisa saja sewaktu-waktu dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Kemudian ketika seorang sudah tidak ada dalam hatinya untuk niat bermaksiat, namun ingat bahwa masih ada syaitan dan pasukannya yang senantiasa membisikkan dalam hatinya, alladzi wisu fi sudurin nas, untuk melakukan maksiat. Namun ketika seorang sudah memiliki benteng untuk menanggulangi daripada bisikan maksiat daripada syaitan, namun ingat, kata Imam Al-Ghazali, masih ada kelalaian, kekurangan pengetahuan, ataupun masih ada hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang mampu menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Oleh karenanya disinilah pentingnya kita bertaubat, walaupun
dalam keadaan taat agar kita bisa menaikkan derajat ketaatan kita, dan yang kedua agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan kita tadi. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bentuk seperti apa realisasinya taubatnya orang-orang yang taat itu? Maka taubatnya orang-orang yang taat direalisasikan yang pertama yaitu dalam kaitannya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perlu kita tambah keimanan kita yang sudah yakin akan adanya Allah, kita tambah yakin lagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu qadir. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha menentukan segala sesuatu, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di muka bumi ini. Maka ketika keyakinan kita semakin bertambah bahwa kekuasaan Allah, kekuasaan yang kita dapatkan, harta yang kita miliki saat ini, kesehatan yang kita miliki, bahwa itu merupakan karunia dari Allah, maka kita akan semakin meningkatkan ketaatan kita. Mengapa? Karena dengan semakin kita yakin semuanya milik Allah, semuanya yang Allah berikan adalah ujian yang ada bagi kita, maka kita tidak pernah akan berbangga, kita tidak pernah akan bersombong, kita tidak akan pernah mengandalkan amal-amal kita. Walaupun amal kita begitu banyak, kita masih saja menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kisah bahwa baginda Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang hamba masuk surga karena amal-amalannya. Maka kemudian para sahabat terheran, bagaimana mungkin seseorang yang sudah banyak amalnya namun tidak masuk surga karena amalannya. Maka baginda Nabi SAW menjawab, ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Begitu pula dengan aku tidak masuk surga karena amalanku, melainkan aku masuk surga karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak amalan yang sudah kita tanam, sudah kita investasikan di bulan Ramadan dan hari-hari sebelumnya belum menjamin kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih perlu untuk bermawas diri. Bahkan ketika kita senantiasa menyandarkan segalanya kepada Allah, ketika kita berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan yang tak ada seorang pun yang melihatnya, maka hati kita akan senantiasa merasa tenang, bahkan ketika dibalas dengan keburukan atau dengan cemoohan dan lain sebagainya. Karena kita menyerahkan semuanya kepada Allah, keyakinan kita tambah bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha membalas segala amalan-amalan kita. Dalam suatu kisah ada seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah. Ketika dia diundang oleh seorang pemuda yang bisa dibilang ahli maksiat ke dalam pestanya. Kemudian ketika telah diundang, ternyata orang yang alim itu bukan diberikan peluang untuk memberikan nasihat, tausiah dan lain sebagainya, namun dia justru dipermalukan dengan dikatakan, engkau tidak berguna, sekarang pulanglah. Maka orang yang alim dan yang soleh tadi akhirnya pulang. Ketika pulang, keesokan beberapa hari lagi dipanggil lagi oleh pemuda tadi. Akan tetapi orang yang alim tadi kemudian datang lagi. Lagi-lagi dia hanya dipermalukan, sehingga 3 kali dipanggil dan dia hanya dipermalukan saja oleh pemuda tadi. Maka orang yang alim yang sudah lebih tua dari pemuda tadi
tidak marah dan tidak mengeluh apapun. Maka pemuda tadi pun terheran. Wahai Bapak, mengapa engkau sudah saya permalukan, sudah saya undang, bukan dikasih apa-apa namun justru saya hina dan lain sebagainya. Namun mengapa engkau masih saja tidak marah dan tidak sedih sedikit pun? Maka akhirnya seorang yang alim tadi mengatakan, karena saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan atau karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merintahkan ketika ada undangan dari saudaramu, maka penuhilah undangan tersebut. Maka orang yang alim tadi pun datang. Walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha membalas segala kebaikan, walaupun kadang-kadang di dunia dibalas dengan keburukan. Maka keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu yakinnya beliau dibakar hidup-hidup di tengah bara api, tapi masih saja merasakan kedamaian, merasakan ketenangan, bahkan merasakan kesejukan akibat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kekurangan yakin kita kepada Allah, kekhawatiran akan rezeki kita, kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran akan kehilangan harta, kehilangan jabatan, maka inilah yang sebetulnya yang perlu kita taubati, yang menjadikan hati kita justru tersiksa karena kekurangan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang taat ketika disuruh beribadah, ketika suruh membayar zakat, dia akan senang hati membayar. Berbeda dengan orang yang keyakinannya kepada Allah kurang. Ketika suruh sholat mau, ketika suruh bayar zakat tidak mau. Mereka mengatakan, buat apa bayar zakat? Karena yang mencari uangnya adalah saya. Yang berkorban, yang jerih payah banting tulang adalah saya. Dia lupa bahwa segala kekuatannya, kesehatannya, jabatannya, mata pencahariannya itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlu kita taubati lagi keyakinan kita kepada Allah agar semakin mantap dan semakin hidup kita semakin merasakan kebahagiaan. Karena keimanan kita itu merupakan penyetabilitas atau penyeimbang daripada hati kita. Berapa banyak orang yang sakit stroke, sakit darah tinggi, sakit padahal dia hartanya banyak, padahal dia dari segi materi cukup, namun mengapa dia justru yang terjangkit seperti itu? Karena lagi-lagi hatinya yang tidak sehat, sehingga ada masalah sedikit sudah cemas, ada kehilangan sedikit sudah sedih, sudah cemas dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang keyakinannya kepada Allah itu kuat dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sempit maupun lapang, dia senantiasa merasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki itu letaknya ada di hati yang senantiasa berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua yang perlu kita taubati ialah keimanan kita kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah. Kita yakin akan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita harus semakin bangga karena kita umat daripada Khatamul Anbiya wa Imamul Mursalin, penutup para nabi dan imam para nabi. Namun sayang seribu sayang, seringkali kita lupa, kita lebih bangga ketika kita diangkat menjadi PNS. Kita lebih bangga ketika kita diangkat dipanggil oleh presiden. Namun kita lupa bahwa ternyata menjadi pengikutnya, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam
itu merupakan kebanggaan yang tidak ada dua-duanya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan merupakan umat yang akan memasuki surga pertama sebelum umat-umat sebelumnya. Walaupun umur kita lebih pendek, maupun amal-amal kita dibanding dengan umat-umat sebelumnya mungkin dari segi kuantitas jauh dibanding mereka. Namun karena keutamaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang menjadikan kita ikut menjadi mulia. Dan kita harus merasa kita beruntung, karena keberuntungan itu yang hakiki ada pada sesuatu yang ada pahalanya. Kita mau jadi orang biasa, kalau ada pahalanya itu namanya beruntung yang sebetulnya. Kalau kita jadi penguasa namun justru menjadikan kita mendapat dosa, bukan pahala namun menjadikan dosa, itu bukan sebuah keberuntungan namun sebuah musibah yang besar. Dan tidak ada keberuntungan kecuali mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku semampu kita, maka dia sudah termasuk orang-orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya kelak. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mentaubati keimanan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lebih semangat, sehingga kita lebih totalitas dalam mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan di dunia ini. Dan ingat, sadari ataupun tidak, semua manusia yang ada di dunia ini ada dalam masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala utus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyelesaikan semua masalah, apapun jabatannya, apapun latar belakangnya. Akan tetapi diingat bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah umatnya bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan kendaraan yang mewah, namun dengan agama. Maka barang siapa yang semangat mengamalkan agamanya, sesungguhnya dia telah menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, anta turid wa ana urid. Ya ibadi anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, engkau menginginkan sesuatu dan aku pula menginginkan sesuatu. Wala yakunu illa ma urid. Tapi ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali apa-apa yang aku inginkan. Wa in sallamta ala ma urid kafaituhu ala ma turid. Ketika engkau telah melunasi atau telah memenuhi apa-apa yang aku inginkan, maka aku akan penuhi apa-apa yang engkau inginkan. Maka inilah pentingnya kita untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang perlu kita taubati ialah keimanan kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di kanan kiri kita ada malaikat Raqib dan Atid. Kita harus senantiasa ingat ada malaikat Israil yang senantiasa datang menemui kita dan dia akan pulang kembali. Bahkan dalam hadis disebutkan malaikat Israil yang mencabut nyawa kita itu setiap hari datang berkali-kali untuk mengabarkan bahwa ajal kita sudah semakin dekat. Maka orang mukmin yang sejati senantiasa mawas diri
senantiasa hatinya tenang karena ada malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat amal-amal baik kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita perlu taubati, yaitu keimanan kita kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kitab yang diturunkan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, dan bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, waktu yang paling tepat, momen yang paling tepat bagi kita untuk menambah keimanan kita lagi tentang Al-Quran, lebih menambah keyakinan kita lagi untuk mengamalkan isi-isi yang ada di Al-Quran, lebih semangat lagi untuk membaca dan mentadabburinya. Karena Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada malaikat Jibril alaihissalam, karena beliau yang membawa Al-Quran. Al-Quran ini pula yang menjadikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dari nabi-nabi lain, karena kepadanya Al-Quran diturunkan. Begitu pula bulan Ramadan, begitu pula umat Islam menjadi umat yang paling mulia karena di dalamnya atau kepadanya diturunkannya Al-Quran. Bahkan dalam hadis lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga, memiliki kekerabat dekat di dunia ini dari golongan-golongan manusia. Maka para sahabat pun terheran, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka yang termasuk ke dalam kerabat dan orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahlul Quran ahlullahi wa khosotuhu. Orang-orang yang ahlul Quran, bukan dia mengamalkan, dia membaca, yang mampu menghafalkan, yang mampu mentadabburinya, mengamalkan sesuai dengan kemampuannya, maka mereka itulah orang-orang keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ialah kita senantiasa mentaubati keimanan kita kepada hari kiamat. Hari di mana yaumala yanfa'u maluhu wala banun, tidak ada yang mampu memberikan manfaat dari harta kita, dari anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang salim. Maka orang-orang yang taat senantiasa bertaubat agar hatinya senantiasa bersih, senantiasa sehat. Kalaulah kita ibaratkan hati ini sebagai kendaraan, maka kendaraan yang baik itu akan senantiasa diservis, dijaga, senantiasa dikontrol tepat waktu agar senantiasa bagus dan senantiasa enak untuk dikendarai. Akan tetapi bila mana tidak pernah diservis, hanya dipakai saja, tidak pernah dirawat, tidak pernah dibersihkan, maka kendaraan tadi akan cepat rusak, sehingga jalan yang terjal, jalan yang enak maupun tidak enak, rasanya sama saja. Begitu pula hati kita. Ketika hati kita sudah tidak pernah dirawat, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah disucikan dengan taubat, maka dalam keadaan enak maupun tidak enak, keadaannya sama. Rasa tidak tenang, rasa sedih, rasa tidak bahagia, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang senantiasa yakin akan adanya hari kiamat, dia akan senantiasa menginvestasikan bukan hanya hartanya, bukan hanya ilmunya, namun setiap nafasnya untuk bekal kelak di akhirat. Artinya setiap nafasnya akan dia usahakan untuk menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kita bukan hanya di masjid. Kita pergi bekerja bernilai ibadah.
kita pergi berolahraga bernilai ibadah, kita pergi ke pasar bernilai ibadah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makan minum kita bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk menjadi bekal beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil yang nampak remeh, yang nampak seperti rutinitas keseharian, namun menjadi besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena besarnya niat. Gitulah sebaliknya, wa rubba amalin kabirin yusaghiru an-niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar, haji, puasa, membaca Al-Quran, berjihad, namun ternyata amalan tersebut menjadi kecil, bahkan menjadi suatu yang harus ditanggung bebannya akibat daripada niatnya yang tidak baik. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, taubatnya seorang mukmin itu mulai dari dia lahir di dunia ini, ketika dia ada di dunia ini, dan bahkan sampai akhir penghayatnya masih saja memegang taubatnya, karena berapa banyak ibadah tadi yang ternyata tertolak, namun justru lebih-lebih justru menjadi beban baginya akibat daripada niatnya, akibat daripada sanjungan-sanjungan orang-orang di sekitarnya, akibat daripada pujian-pujian yang dia dapatkan, amalan-amalan tersebut goyah bahkan menjadi sia-sia ketika tidak dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita kepada hari kiamat akan senantiasa menjadikan diri kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, idza ishtaghalan nasu bik fashtagil billah. Ketika kita disibukkan oleh pujian-pujian manusia, ketika kita disibukkan oleh cemoohan atau hinaan dari manusia, tidak perlu risau, tidak perlu kita berbangga. Namun yang perlu kita lakukan adalah ingatlah Allah Subhanallah, Maha suci Allah. Ketika kita dipuji, ketika kita dihina, alhamdulillah. Karena ketika ada orang yang zolim kepada kita, kita tidak membalasnya, artinya orang tadi telah memberikan pahala gratis kepada kita tanpa kita perlu bersusah payah beribadah. Maka orang yang beriman, orang yang imannya kuat, dia tidak akan pernah membalas keburukan dengan kebaikan. Dia tidak akan pernah membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dia akan senantiasa berbuat baik, kecuali ketika agamanya telah dihina atau dilecehkan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu keimanan kita kepada qada dan qadar. Dan ini sangat penting sekali, terutama yang berkaitan dengan mengejar cita-cita kita. Contohnya ketika kita ingin menjadi presiden, contohnya. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita telah berdoa dengan keras, berusaha dengan keras, maksimal, maka keimanan qada dan qadar kita, keimanan pada ketentuan Allah akan menjadikan hasil itu tidaklah penting, melainkan hasil yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi kita. Karena keimanan kita kepada qada dan qadar akan menjadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa bertawakal, tidak akan pernah depresi, tidak akan pernah bahkan naudzubillah min dzalik bunuh diri, karena kita senantiasa yakin bahwa semua yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah, dan yang Allah tentukan bagi diri kita itu semua yang paling baik bagi agama dan dunia kita. Maka para ulama senantiasa mengatakan al khair khiyarullah,
yang terbaik ialah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya lahir dari keluarga petani, saya lahir di kota yang Wonosobo, bukan kota yang besar, bukan kota metropolitan, tapi itulah mungkin yang Allah pandang paling baik untuk agama dan untuk dunia kita. Oleh karenanya, yang terakhir, keimanan kita kepada qada dan qadar itu begitu penting untuk senantiasa kita taubati. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, yaitu taubatnya orang-orang yang taat, senantiasa mereka menambah keyakinannya, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada qada dan qadar, dan keyakinan kepada hari kiamat, agar dia tidak tertipu daya oleh amalan-amalannya dan dia mampu menggapai ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, apabila ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.